Kalian pernah nggak ngerasa ada sesuatu yang ngeliatin kalian dari tempat gelap? Sesuatu yang diam, tapi sabar banget nunggu kalian sadar kalau ternyata kalian itu nggak sendirian. Gue main Vista dan malam ini gue bakal bawain satu kisah tentang seseorang yang dapat surat dari tempat yang seharusnya udah nggak ada. Selamat datang di Main Vista Midnight. Kalau kalian berani dengerin cerita ini sampai habis, jangan heran kalau setelah ini kalian susah tidur. Cerita ini datang dari seorang perempuan namanya Rina. Dia kerja di salah satu kantor pos di Temanggung. Tempatnya itu sepi banget. Cuman ada dia dan satu pegawai lain, kepala pos. Kepala kepala pos yang udah tua. Suatu sore pas mereka mau tutup kantor, Rina nemuin satu surat jatuh dari tumpukan paket yang belum sempat dikirim. Amplopnya putih polos, nggak ada alamat pengirim, nggak ada nama, cuman tulisan tangan yang agak bergetar di bagian depan. Jadi secara penulisan itu kayak agak-agak bergetar gitu pas dia waktu penulisannya. Nah, jadi surat itu dikirim untuk rumah sakit jiwa di kamar 27. Nah, Rina berpikir itu tuh surat biasa, tapi pas dilihat cap pos di pojok kanan atas, itu tertulis tanggal dan tahunnya. Di situ 3 tahun yang lalu. Besoknya, karena Rina penasaran, Rina bawa surat itu. Niatnya sekalian mau dikirim pas pulang kerja. Rumah sakitnya nggak jauh, cuman setengah jam dari kantor. Tapi begitu dia sampai sana, satpam di gerbang malah bilang, Rumah sakit jiwa itu udah ditutup 2 tahun yang lalu, Mbak. itu. Rina bingung dong di situ. Dia nunjukin suratnya, tapi wajah satpam berubah. Orang itu kayak langsung tegang, terus ngomong pelan. Hah? Kamar berapa, Mbak? Kamar 27. Nggak ada, Mbak. Di gedung lama itu, kamar 27 udah disegel dan nggak boleh dimasukin siapapun. Harusnya di situ Rina pulang, tapi kalian tahu sendiri lah ya. Rasa penasaran tuh kayak racun yang pelan-pelan datang. Malamnya dia balik lagi ke rumah sakit jiwa itu sendirian. Dia masuk lewat pagar belakang yang udah karatan. Rumah sakitnya gelap, bau lembab, dan tiap langkahnya bunyi kayak lantai ngerespon kehadiran seseorang. Bahkan senter kecil di tangannya pun ikut tremor. Jadi dia membawa senter tuh sambil tremor gini. Karena jujur Rina ketakutan. Tapi karena rasa penasaran, langkahnya terus melaju masuk ke dalam. Di lorong utama ada papan kayu bertuliskan ruang 20 sampai 30. Dan di ujung lorong ada satu pintu yang dikunci rantai. Tulisan di atasnya udah pudar, tapi kalau lo perhatiin secara detail dan jelas, masih bisa dibaca samar-samar kamar 27. Dia jongkok, nyorotin senter ke arah bawah. Di celah pintu itu ada sesuatu kayak kertas. Rina tarik pelan-pelan dari bawah pintu. Itu amplop. Tulisan tangannya sama persis kayak surat yang dia bawa. Cuman bedanya amplop yang ini udah kebuka. Dia buka isinya. Kertasnya kusam dan bau jamur. Nah, di dalamnya itu tertuliskan, kalau kamu baca ini, tolong jangan cari aku. Aku bukan manusia yang kamu kenal. Kamar 27 ini bukan tempat perawatan. Itu tempat buat orang-orang yang lihat sesuatu. Mereka bilang itu cuma halusinasi, tapi aku tahu itu nyata. Mereka di sini, mereka selalu ada di sini. Pas Rina selesai membaca baris terakhir itu, senter di tangannya tiba-tiba mati. Gelap total, dia panik nyalain senter HP. Dan pas cahayanya nyala lagi, ada tangan pucat yang keluar dari bawah pintu kamar itu. Gerakannya lambat, kayak nyari sesuatu. Mulutnya bergetar, bahkan dia deg-degan. Keringat dingin bercucuran. Dia baru sadar, amplop yang dia bawa hilang. Dari dalam kamar itu ada suara kecil banget. Suaranya gini. Kamu udah sampai ya?
Rina lari sekuat tenaga. Dia nggak inget lagi gimana caranya keluar dari situ. Pas sadar, dia udah di jalan besar. Napasnya berat, dan surat itu udah nggak ada di mana-mana. 2 hari kemudian, Pak Seno datang ke kantor pos sendirian. Rina nggak masuk kerja. Di mejanya ada satu surat. Amplop putih polos. Nggak ada nama pengirimnya, tapi alamat tujuannya jelas banget. Untuk Rina Pratiwi, Rumah Sakit Jiwa Bahagia, kamar 27. Kadang yang paling serem dari cerita kayak gini itu bukan hantunya, tapi kenyataannya. Kalau mungkin hal itu belum pernah kalian rasain, mungkin belum sampai di kalian aja, tapi bagi beberapa orang cerita itu nyata. Gue Main Vista dan ini adalah Main Vista Midnight. Jangan lupa like dan subscribe untuk kelanjutan cerita-cerita horor berikutnya. See you.